Setelah 1 bulan lebih, saya menunggu Solar 5 ini dan hadir juga ke studio kali ini. Langsung aja kita unboxing. Untuk di dalam kemasan kelengkapannya, kita lihat di sini ada box. Sini dikasih 2 pasang strap ya guys, yang model stainless dan juga model rubber. Sini ada user manual, kartu garansi, dapat screen protector. Di sini juga ada alat untuk memotong strap stainless steelnya. Dan kabel charger magnet 2 pin. Strap model stainless steelnya dia model seperti ini ya, warna hitam full black. Untuk di bagian strap rantainya sendiri terbilang lentur, bagus, dan buckle-nya juga rapi ya, kliki, tidak ada selek. Ya, ini sudah saya ganti dengan model strap rubbernya yang warna hitam juga dengan 2 penyangga strap. Kalau untuk strap yang stainless saya belum kecilin sama sekali, mungkin nanti ya. Ya, seperti ini tampilan watch face utama dari Halo Solar 5. Wow, animasinya cakep ya, mulus gitu. Tertulisnya di deskripsi produknya dia sudah 60 Hz. Dari segi desainnya sendiri, dia ini terlihat seperti brand sebelah gitu ya, yang bentuknya oktagonal di bagian sisi pinggir-pinggir case-nya ini. Case materialnya terbilang solid dari material alloy ya sepertinya. Kemudian di sini kalau kita lihat warnanya juga black matte, jadi bukan yang glossy gitu ya. Bagian belakang nih baru glossy nih terlihat. Dia dari plastik PC. Di sini dia ada 2 tombol fisik, yang satu ini model crown button yang bisa diputar mengganti pilihan watch face. Untuk watch face pilihan dari bawaan smartwatch sendiri terbilang banyak nih, dan kita masih bisa install dari aplikasinya ya, yaitu Halo Fun. Nanti kita lihat. Untuk tombol yang bawah ini untuk masuk ke mode pintas olahraga, dan di mode pintas olahraganya pun ini belum ada built-in GPS ya. Jadi kita memulai, ada voice-nya gitu suaranya ya. Untuk memulai aktivitas olahraga, kita bisa slide di bagian bawahnya aja nih. Kemudian kita slide begini untuk melihat Bluetooth music, kita bisa pilih ya. Untuk Bluetooth musicnya sendiri kita ke atasin. Di sini bisa pilih music lokal maupun dari ponsel. Untuk musiknya ini kita bisa nyimpan lagu tetapi tidak di smartwatch, tetapi melainkan dari aplikasinya Halo Fun. Jadi kita bisa simpan di sana untuk diputar di Bluetooth musicnya. Kemudian kita slide begini, dia tidak ada untuk root back ya, namanya juga belum ada GPS pastinya. Di sini kita bisa lihat untuk mode sport mode-nya yang tertulis bisa sampai 100 lebih ya, pilihan sport mode-nya. Maklum harganya juga terbilang murah sih ya, biasa Halo nih ya. Waktu saya order ini harganya di 645 ribu lebih dikit, dan ini ada di toko Oren. Link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi video. Dia ada 2 pilihan warna, model yang silver ya dan black. Dua-duanya dapat bonus strap. Oh ya, untuk aplikasinya juga Halo Fun bisa connect ke Strava dan Google Fit. Cakep nih, nanti kita lihat ya. Pasti yang udah menggunakan Halo Fun udah lama ya, pasti tahu lah untuk aplikasi ini. Dia juga sudah bergaransi 12 bulan atau 1 tahun pastinya. Masih di bagian layar, displaynya ini sudah menggunakan panel AMOLED yang sangat besar ukurannya untuk sebuah smartwatch harga 600 ribu ya. Selain yang si Neo kemarin, Neo 6 ya, udah pernah tayang juga, itu juga gede loh untuk tampilan displaynya, lebih besar dari ini deh kayaknya. Sedangkan ini kan brand dari Halo sendiri ya. Kalau saya tes swipe begini terbilang bagus, smooth, lancar, dan animasinya sih yang saya suka banget nih ya. Kalau untuk masuk ke menu utama, nah tampilannya seperti ini, keluar masuk menunya seperti ini nih. Dan dia masih bisa digulir untuk melihat tampilan menu lainnya. Kemudian saya coba double klik, ya dia double klik nggak bisa untuk ganti tema atau view UI ya. Di menu shortcutnya juga ini saya cukup suka, kita bisa slide ke kiri untuk melihat tampilan menu shortcut lainnya. Tetapi yang saya perhatikan dia tidak bisa ditambah ya atau di custom di menu shortcutnya ini. Jadi hanya ada bisa lihat screen brightness settingnya. Kemudian ini adalah setting raise to wake, kita bisa aktifkan. DND, baterai level. Kemudian ini adalah mode senyap, setting. Untuk tampilan menu atau view UI kita bisa tap-tap aja di sini. Dia ada 3 pilihan tampilan tema ya. Kemudian always on display kita bisa tap di sini untuk mengaktifkannya. Waktunya ini bisa kita pilih all day maupun dikasih batasan waktu juga bisa. Nah, seperti ini metode aktivasinya. Di always on display-nya juga kita bisa pilih nih yang kita mau pakai melalui mobile atau dipakai acak ya. Mobile ini bawaan dari tampilan watch face, jadi dia mengikuti tampilan watch face yang ada. Untuk layar di backup mati, saya coba tes display off-nya ini tidak bisa. Ketika saya menggunakan always on display-nya, terbilang ini agak boros ya baterainya ya. Dari 95% semalaman saya pakai ini turunnya sampai sisa 81% saat ini. Tampilan kecerahan layar, dia belum ada auto brightness pastinya, masih model custom atau di setting secara manual ya.
screen time off, dia bisa sampai 60 detik layar menyalanya ya, 1 menitan. Saya perhatikan juga di bagian mode raise to wake, tap to wake tidak ada, dan layar di backup off itu tidak ada ya di sini. Kita juga bisa atur pintasan tombol yang di bagian bawah ini, kita bisa melakukannya seperti kalau ini saya pilih yang mode olahraga aja, dan kita juga masih bisa pilih untuk fitur-fitur mode lainnya nih, untuk jalur pintas di tombol yang bawah ini. Kita juga bisa bikin hemat daya baterai dengan mengaktifkan mode hemat baterai ya. Pastinya ada fitur-fitur yang dipangkas ketika mode hemat daya baterai ini diaktifkan. Kalau kita slide dari kiri ke kanan bisa menampilkan menu split screen seperti ini. Kemudian kita lihat ke kiri ini untuk melihat menu widget. Nah, di sini udah saya coba tes pakai mode sleep tidur sleep datanya ini. Kita lihat di sini cukup lengkap ya untuk detail data tidurnya. Kita perlu slide ke atas untuk melihat selanjutnya. Lebih enak lagi kita lihat di aplikasinya sih. Ya, di aplikasinya ini lebih lengkap lagi, skor tidur kita bisa dilihat di sini ya, durasi tidur, persentase tidur, dan yang lainnya nih cukup lengkap, tetapi memang tidak selengkap salah satu brand yang kesukaan saya itu yang jadi daily driver ya. Di sini kita lihat bisa kita scroll untuk data tidurnya ya, cakep nih. Data jantung, tekanan, ini adalah pressure ya, atau stress level. Kemudian di sini oksigen darah juga bisa kita lihat. Tampilan watch face bawaan dari aplikasinya sendiri ini terbilang banyak menurut saya dan bagus-bagus lagi. Sayangnya untuk watch face analognya menurut saya ini dia belum menyapu ya, masih patah-patah tampilan watch face analognya, detiknya. Saya install bisa lebih daripada 2 pilihan watch face ke smartwatch ini. Saya install 3 masih bisa ya menampung. Kemudian juga di sini masih bisa kita custom pilihan watch face yang kita inginkan dari galeri smartphone kita, atau kita ubah-ubah di bagian tampilan angkanya ya. Untuk aplikasi pihak ketiga kita lihat ya, di sini ada Google Health dan Strava. Kita slide ke atas ini untuk menampilkan menu notifikasi masuk ya. Ini saya coba tes chat dari WhatsApp. Saya bisa membaca banyak karakter pesan yang ditampilkan di layar smartwatch ini. Karena layarnya cukup besar, enak ya untuk membacanya. Fontnya juga tidak besar dan tidak kecil. Nama pengirim terlihat jelas di atas. Ada logo aplikasi pengirimnya juga. Bluetooth call udah pasti ready. Saya coba tes WhatsApp call dari smartphone Android, menggunakan smartphone Android ya pastinya. Saya tes itu bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch ini pakai aplikasi WhatsApp. Cuma yang perlu diingat untuk kapasitas baterainya dia cuma 360 mAh ya. Tidak sampai 500 mAh atau 400 mAh. Seperti yang tadi saya sebutkan, untuk dia punya daya tahan baterai 95% dari kemarin ya. Saya menggunakan always on display, turunnya sampai di 81% saat ini. Nggak nyampe 1 hari sih. Untuk fitur-fitur yang dibawakan dari smartwatch ini, di sini ada fitur kesehatan seperti heart rate. Ya, ini kita lihat, ini sudah saya pakai dari semalaman ya. Saya bawa tidur dan tercatat heart rate saya seperti ini. Kemudian ini juga ada SpO2, fitur kesehatannya, yang dia bisa berjalan di background belakang ya. Ini saya pakai selama tidur, bisa dilihat datanya di sini. Fitur kesehatan wanita juga ada tersedia di sini. Kita harus hubungkan ke aplikasi Hello Fun dulu ya. Stress level juga ada, cukup lengkap menurut saya untuk fitur-fiturnya ya dari smartwatch ini. Dia juga sama, stress level ini bisa berjalan di background belakang. Suara AI ya, ini perlu kita hubungkan ke smartphone kita ya, aplikasi Hello Fun. Sini karena saya memakai smartphone dari Samsung, munculnya Bixby ketika saya tekan ini. Jadi perlu kita sign in dulu. Fitur breath atau bernafas ini kita bisa lakukan di sini ya, ada tersedia. Games tersedia ada 4 pilihan. Widih, keren banget. Emosi ini adalah untuk seperti tingkatan mood kita ya. Remote kamera saya coba tes. Oke, saya coba tes untuk remote kamera. Oke, mantep bener. Jadi dia langsung ngejepret tuh tanpa timer lagi. Keren ya. Mantep, ini yang saya cari nih. Remote kameranya langsung ngejepret begitu. Nggak usah pakai timer, karena kalau pakai timer tuh jadinya lama nunggunya lagi, bisa 3 detikan. Di Bluetooth Music kita lihat. Nah, Bluetooth Music yang tadi saya sebutkan di awal ya, di mode sport mode. Di sini ada music lokal dan music ponsel. Jadi dia bisa menampung lagu yang kita suka itu, simpennya bukan di smartwatch-nya tetapi di aplikasi Hello Fun yang tersinkronisasi ke smartwatch ini misalnya. Gitu guys. Pinteran aja ya. Jadi dia nggak naruh memori tetapi di aplikasinya. Perekam juga ada nih. Cakep bener ya. Bisa merekam suara kita. Album juga tersedia di sini.
Jadi dia mengsinkronisasi dari aplikasinya HelloFun. Fitur lainnya seperti alarm, Podomoro timer ada, cuaca weather ada, obor ini bahasanya agak kurang ya kalau bahasa Indonya. Lebih baik kalau bisa pakai bahasa Inggris. Untuk center terlihat dari layar aja. Sorry nih guys, ada noise ya. Hujan nih, hujan gede banget. NFC tersedia. NFC ada ya guys, keren juga nih. Ini sepertinya untuk membuka kunci yang memakai akses NFC ini bisa harusnya ya. Seperti ini, terlihatnya sih seperti ini modenya. Jadi kita perlu konekkan dulu NFC yang ada di kartu ke smartwatch ini atau melalui aplikasinya deh sepertinya. Kalkulator juga ada, gede banget nih tampilannya, cakep. Wall clock ada, ini adalah timer, waktu penghitung mundur, stopwatch, dan itu aja untuk fitur-fiturnya ya. Termasuk banyak sih fiturnya ya, keren-keren, dan ukurannya juga ini besar kalau menurut saya. Saya ukur untuk di pinggir case-nya aja, kita lihat ada di 12 mm lebih nih. Nggak nyampe 13, sedangkan di tengah dekat heart rate sensor, dia 13 mm lebih. Diameternya sendiri ini hampir 48 mm. Lumayan lah, nggak nyampe 50. Di bagian lug to lug, nah ini cukup besar di 54 mm lebih. Untuk strap, ukurannya 22 mm, standar ya, biasa. Strap sangat mudah diganti-gantinya, dia ada quick release di sebelah kanannya ya. Buka pasang jadi sangat mudah dan cepat. Dan strap bonusnya sebenarnya sih yang ini ya, model TPU. Yang strap utamanya adalah model stainless, model rantai seperti ini. Menurut saya ini harus dikecilin dulu, kalau enggak nanti kurang pas di lengan saya yang kecil ya. Jadi saya ganti dulu dengan model strap TPU ini. Kalau ditanya smartwatch ini besar atau enggak, yang tadi kalian udah lihat di saya ukur itu ini besar ya Pak guys pastinya. Untuk ukuran strap seperti ini tampilannya, dan untuk dia punya ketebalannya seperti ini, menurut saya sih ya standar lah. Kemudian saya coba tes untuk raise to wake, pastinya dia berjalan sangat lancar, responsif, tidak ada lag. Dan saya coba tes sekali lagi. Oh ya, satu hal lagi ini untuk AOD. Ini saya coba aktifkan always on display-nya. Ya, ini always on display-nya sudah aktif dan saya coba tes untuk raise to wake. Dia bisa ya melakukan raise to wake, menyalakan dia punya watch face utamanya. Cakep. Tapi tap to wake dia tidak bisa guys. Raise to wake-nya sangat responsif dan lancar ketika AOD aktif. Jadi buat kamu yang pengen beli smartwatch Halo Solar 5 ini, kalian bisa lihat lah ya. Kalau ukuran lengan kalian sama seperti saya, ya kurang lebih seperti ini tampilannya guys. Ya, menurut saya sih agak besar ya kalau di lengan saya. Tapi buat kamu yang berlengan besar di atas 16 cm, harusnya sih masuk-masuk aja deh. Oke, yang perlu diingat dari smartwatch Halo Solar 5 ini. Yang pertama, dia punya diameternya ini cukup besar ya. Buat kamu yang berlengan kecil seperti saya nih 16 cm, terlihatnya emang agak kebesaran. Untuk ketahanan air saya cari di deskripsi produk. Ini saya tidak melihatnya ya. Harusnya sih untuk kehujanan, kecipratan, atau sekedar cuci tangan masih oke ya smartwatch Halo Solar 5 ini. Tombol yang di bagian atas ini dia tidak bisa mengganti tema atau UI ketika di double klik. Nah ini nggak bisa ya. Kalau scroll sih aman-aman aja dan presisi menurut saya. Juga di mode sport ini belum ada GPS, belum ada built-in GPS pastinya ya. Karena harganya juga cuma 600 ribuan. Setahu saya smartwatch yang ber-GPS itu ya mendekati 1 jutaan. Biasanya sih. Ya mungkin yang perlu diingat itu aja ya kelebihannya, soalnya ini lumayan banyak sih ya. Bagus-bagus dari tampilan always on display yang bisa mengikuti tampilan watch face. Ketika AOD nyala kita bisa raise to wake aktif watch face utamanya. Build quality yang solid. Strap dapat 2 pasang. WhatsApp call saya tes bisa. Fiturnya juga terbilang oke, banyak ini ya. Cuma memang nggak ada kompas, baru alti, GPS dia tidak ada. Lalu untuk watch face-nya sendiri terbilang banyak di aplikasi HelloFun yang bisa kita unduh. Dan kita bisa install ke smartwatch ini lebih daripada 2, 3 aja masih bisa. Mungkin bisa lebih banyak ya. Dan bisa menampung lagu, pilihan kesukaan kita, memutar ke smartwatch ini dari aplikasi HelloFun. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Unboxing dan sedikit review pemakaian saya kurang lebih 1 harian dengan Halo Solar 5. Thanks for watching, save ready, dan kalau ingin berkomentar atau nanya-nanya bisa tolong tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menjadi masukan buat saya. Save ready and see you next video. Bye.